Oke, mitra bisnis kalian, kembali lagi bersama dengan Business Wisdom Podcast. Pada kesempatan kali ini, saya akan punya tamu yang spesial. Nah, sebelum kita bertemu dengan tamu yang spesial ini, jangan lupa untuk subscribe, kemudian untuk follow, like, dan share dari Business Wisdom Podcast. Nah, untuk mempersingkat waktu, dengan tamu yang super spesial ini, boleh diperkenalkan terlebih dahulu. Halo semuanya, saya Maria Kesarpanata, umur saya sekarang 20 tahun, tinggal di Surabaya. Oke. My Rio berarti ya? Iya. Panggilannya Rio aja ya supaya lebih mudah ya. Boleh. Rio, bisa dijelaskan pekerjaannya Rio sekarang ini apa? Untuk akhir-akhir ini sekarang kerjanya di sosial media, jadi influencer TikTok. Kerja sama beberapa brand, aplikasi dari lokal dan luar Indonesia juga. Sejak kapan seharusnya menjadi content creator berarti? Iya. Kalau keinginan jadi content creator tuh udah jadi kecil banget, cuman untuk udah masuk ke dalam ranah bisnis itu mungkin dari SMP kelas 3 lah. Berarti berapa puluh tahun yang lalu itu? Mungkin dari 7 tahun lalu kali ya. Oh 7 tahun ya, masih muda soalnya ya. Nah, Rio ini berarti termasuk Gen Z kan? Iya, Gen Z. Oke. Apa yang menjadi motivasi utama Rio yang notabene adalah Gen Z untuk masuk ke dunia digital? Karena kan kalau kita lihat perkembangan zaman sekarang ya, semua serba digital. Dan kalau aku sendiri sebagai Gen Z mungkin ngelihat teman-teman Gen Z yang lain itu juga pola pikirnya, cara kerjanya lebih kreatif. Jadi mungkin pekerjaan yang cocok tuh emang ranahnya ke dalam sosial media sih. Nah, kalau dukungan dari orang tua atau keluarga sendiri gimana? Kalau dari keluarga sebenarnya dari awal mungkin kurang support ya, karena kan keluarga juga nggak melihat sosial media itu sebagai pekerjaan awalnya, karena juga mungkin kelihatan kayak agak main-main gitu kerjanya kan. Tapi semakin kesini sih keluarga udah mulai melihat bahwa ya pekerjaan sosial media ini pekerjaan yang bisa diseriusin gitu, yang bisa menghasilkan. Nah, ini menariknya. Karena kebanyakan kalau dari survei, parents tuh kebanyakan pasti nggak support Gen Z yang masuk ke dunia sebagai content creator. Yaitu alasannya, pekerjaan apa sih ini? Iya. Masa depannya nggak jelas. Nah, apa yang membuat akhirnya familymu akhirnya menjadi oke lah, nggak apa-apa, biarkan si Rio ini masuk ke dunia content creator? Mungkin karena aku sendiri nggak diem ya, aku nggak cuman kayak konten aja terus nggak menjelaskan, karena kan orang tua kan juga pasti perlu ya dedikasi dari kita juga, maksudnya memberitahu kenapa pekerjaan ini tuh bisa menghasilkan dan bisa diseriusin. Dan mungkin kalau dilihat hanya sepintas kan pekerjaan content creator tuh cuman buat video aja. Sebenarnya tuh nggak cuman buat video aja, tapi lebih luas jangkauannya. Jadi bisa nanti kerja sama brand yang berkontrak, iklan. Jadi kan kita sebagai anak juga harus sabar ya ngasih tahu gitu ke orang tua kayak bahwa pekerjaan itu pekerjaan yang bisa diseriusin. Karena kan kalau kita lihat sendiri juga, kalau misalnya orang tua kan kadang bisa dibilang susah lah menerima perkembangan zaman gitu. Jadi ya sebagai anak harus rajin-rajin ngasih tahu kerjaannya kita nih apa, menjelaskan secara detail. Tapi nggak pernah sampai dilarang. Kalau kamu masih nggak sampai dilarang? Nggak sampai dilarang sih. Jadi mungkin lebih ngeliatnya kok ngapain sih buat video aja gitu. Cuman lama-lama ya mengerti kenapa harus kayak gitu. Oke, nah kemudian kalau dilihat dari sisi progresmu di digital as a content creator, nah perkembangannya apa? Mulai dari apa? Pakai Instagram atau TikTok atau apa? Dulu tuh ada namanya aplikasi Dubsmash. Kalau Dubsmash tuh dulu aplikasi udah lama banget, mungkin zaman 2016 itu tuh aplikasi sama kayak TikTok buat video lip sync gitu. Cuman dulu kan karena masih kecil jadi ya anggapannya kayak main-main gitu. Terus mulai berkembang ada namanya Musical.ly. Terus dari situ baru main ke TikTok. TikTok kan yang paling baru. Terus mulai karirnya sih naiknya di TikTok ya. Tahun berapa itu kok kamu merasa bahwa karirmu mulai membaik itu tahun berapa? Kayaknya 2020. 2020. Pandemi, malah ketika terjadi pandemi. Oke. Apa yang terjadi di tahun 2020? Jadi 2020 itu kayaknya bisa dibilang tahun yang menurut aku fragile lah, karena di situ aku dipertemukan dengan beberapa masalah yang cukup besar. Terus di situ aku juga sudah mulai harus membiayai diriku sendiri karena kayak ada beberapa problem keluarga yang mengharuskan aku juga buat bekerja gitu. Jadi di tahun itu awalnya kan emang dari kecil udah punya dedikasi buat suka video-video gitu. Terus nggak nyangka karena di tahun itu waktu aku mencoba untuk menseriusin cara aku mengonsep video, cara aku
membungkus video ini supaya bisa diterima masyarakat, supaya bisa viral. Itu ternyata berhasil gitu, bisa viral di tahun itu. Jadi sempat dulu aku sempat ganti akun karena ada problem. Aku udah waktu itu kurang lebih punya 20.000 followers di TikTok. Tapi aku harus ulang kembali ke nol karena ada masalah. Terus di situ sempat kayak putus asa. Tapi ternyata setelah aku buat akun baru lagi dengan konsep video yang baru, semakin diterima. Itu sama-sama di tahun 2020? Iya, sama-sama di tahun 2020. Oh, artinya di tahun 2020 ketika kamu harus berganti akun, konsep kontennya juga berbeda? Iya, aku coba lebih proper lah dalam membungkus konten gitu. Oke, kemudian kalau mengacu ke tadi yang Rio ceritakan ya, berarti kamu ini bisa nyanyi seharusnya? Hobi sedikit lah. Hobi sedikit? Iya. Tapi kalau nyanyi false nggak? Enggak sih kayaknya kalau false. Harusnya enggak. Oke, nah kemudian menariknya adalah kamu menjelaskan bahwa ternyata secara finansial kamu juga sudah independen. Iya. Sejak kapan itu, Rio? Kalau yang bener-bener independen kayaknya satu SMK ya. Tapi kalau kayak udah cari uang jajan sendiri, terus beli barang-barang sendiri itu dari kelas 2 SMP. Tapi kalau bener-bener yang membiayai hidupku sendiri itu SMK kelas 1 sih. Lah apa yang kamu kerjakan berarti apa sebelum kamu menjadi content creator? Aku dari awal banget itu pernah jadi freelance model dari kecil, jadi model, terus beberapa kali ikut lomba. Penghasilannya dari yang nggak pasti-pasti gitu. Tapi setelah aku akhirnya sudah beranjak ke satu SMK kan, kalau cowok itu modelnya harus 180 sekian. Sementara kan aku nggak setinggi itu. Jadi ya penghasilan pastinya dari TikTok. Dari TikTok. Nah, kemudian kalau ditanya apa yang membuat kamu tetap bertahan? Artinya kan kamu sempat punya masalah besar, rintangan besar. Yang membuat kamu bertahan apa? Target sih. Kalau aku sendiri, karena kalau misalnya selama ini aku dihadapkan dengan masalah-masalah besar, kadang aku selalu coba buat berpikir bahwa aku tuh punya target yang harus aku capai. Jadi setiap ada masalah-masalah yang datang, ya aku berusaha melihat ke belakang proses-proses yang telah aku lalui itu apa aja. Jadi lebih bisa menghargai proses. Jadi ketika ada masalah yang datang, ya aku udah tahu kalau prosesnya akan kayak gini. Jadi ya mungkin bisa dibilang memprediksi adanya masalah datang juga ya. Jadi kalau kita tahu ntar di depan tuh pasti ada masalah kayak gini. Jadi kita menyiapkan diri dulu sebelum menghadapi masalah gitu. Oke, dari berbagai macam masalah yang pernah kamu hadapi, boleh di-sharingkan nggak kira-kira permasalahan Gen Z itu apa sih seharusnya? Kalau secara general itu menurutku Gen Z itu orangnya satu overthinking. Terus suka membandingkan. Masa semua Gen Z overthinking? Karena overthinkingnya itu mengarah pada pencapaian orang lain. Kayak iri gitu. Kayak lihat pencapaian iri sebagai sesuatu yang positif atau iri hanya sekedar karena gini, kalau iri kemudian dia melakukan sesuatu, dia mau maju, itu berarti kan iri yang positif. Tapi kalau iri yang negatif itu ketika kita iri tapi kita cuma iri doang, kita nggak ngelakuin apa-apa. Nah, Gen Z yang mana? Nah, kalau menurutku ada dua macam Gen Z. Yang pertama itu yang dia termotivasi melihat penghasilan orang lain, pencapaian orang lain. Tapi ada juga Gen Z yang kayak takut untuk memulai sesuatu. Jadi dia overthinking duluan, terus ngeliat pencapaian orang yang kayak, kok dia bisa kayak gini, dia bisa kayak gitu, kok nggak bisa. Tapi dia takut untuk memulai gitu. Berarti menurut Rio, Gen Z itu takut untuk memulai sesuatu itu karena overthinkingnya? Bisa overthinking, bisa juga karena biasa kalau yang aku lihat sehari-hari itu karena kebanyakan Gen Z itu suka menyalahkan latar belakang keluarga. Kayak, ya aku kan gak sukses mereka karena keluarga mereka kaya. Aku kan gak sukses mereka karena keluarga aku gak support kayak gitu. Itu namanya pembelaan diri. Iya. Nah, permasalahan lain apa kalau di Gen Z, Rio? Boleh masalahmu, boleh masalah orang lain, tapi kalau teman-temanmu yang Gen Z ini biasanya apa sih permasalahan yang mereka hadapi pada umumnya? Pada umumnya sih takut memulai dan gak konsisten kayaknya ya. Takut memulai dan tidak konsisten. Iya. Sudah takut memulai, ketika memulai gak konsisten, tengah-tengah berhenti. Artinya gampang bosen. Gampang bosen, labil. Nah, ini kan sisi negatifnya dari Gen Z kan. Kalau sisi positifnya Gen Z? Banyak sebenarnya kalau mau digali itu Gen Z itu kreatif. Nah, ini saya senang. Harus yang lebih banyak sisi positifnya untuk memotivasi kan. Gen Z itu kreatif, terus dia tuh harusnya mengerti prioritas dia yang harus dia capai itu apa. Jadi biasa kalau Gen Z juga lebih pintar mengkonsep sesuatu, mengkonsep masa depan, mengkonsep planning yang mau dilakukan selama 1 bulan ke depan, 1 minggu depan, atau
Juga Gen Z itu orangnya aktif ya kebanyakan, bisa melihat peluang gitu. Nah, artinya gini, Rio setuju nggak? Artinya kalau Gen Z ini seharusnya sudah tahu dia tuh mau jadi apa ke depannya tuh tahu. Iya, Bener. benar. Nah, berarti kalau ditanya Rio maunya jadi apa? Kalau aku sekarang target terbesarnya pengen jadi aktor sih. Pingin jadi aktor ke depannya. Iya. Nah, ketika kamu pingin jadi aktor, tahapan apa yang sudah kamu lakukan sampai dengan sejauh ini untuk mencapai impianmu? Sejauh ini aku udah mencoba untuk membangun relasi sama beberapa content creator yang cukup besar. Di situ mungkin kalau aku sendiri yang paling aku pengen capai kan relasi ya. Jadi dari relasi baru kita bisa kenal-kenal sama orang-orangnya. Nanti bisa menuju ke mungkin sutradara segala macam. Cuman yang selama ini aku lakukan ya satu buat konten supaya terus bisa dapat notice atau dapat perhatian dari beberapa mungkin sutradara atau membangun relasi sama beberapa content creator yang cukup besar lah. Yang cukup besar. Nah, kalau ditanya siapakah figur atau tokoh yang menginspirasi buat Rio? Kalau figur tokoh, kalau misalnya artis aku nggak ada ya karena aku juga nggak terlalu suka mengikuti artis. Tapi mungkin Kamu pingin jadi artis tapi kamu tidak mengikuti artis? kalau artis yang lokal mungkin kayak Selera Gen Z ya, Iya. artis lokalnya jarang. ya kayak mungkin kalau luarnya kayak Billie Eilish. Tapi kalau lokalnya yang aktor tuh kayak Angga Yunanda. Kenapa? Kenapa kamu milih dua figur orang itu? Ini ya kalau aku lihat dari latar belakangnya Angga Yunanda itu dia kan memulai karirnya dari kecil ya. Jadi aku liatnya keren. Kayak dia perkembangannya cepet banget. Terus kayak main film sana, main film sini. Jadi banyak banget. Tapi kalau figur yang sehari-hari yang jadi motivasi aku tuh kayaknya kakak aku sih. Lebih ke arah kakakmu, lingkungan sekitarmu malahan. Nah, kalau ditanya Rio pernah gagal nggak? Gagal tuh sering ya. Gagal tuh sering banget. Gagal sering. Sering banget. Oke, nah artinya kalau boleh di-sharingkan dalam kegagalan yang kamu lakukan, kegagalan apa yang paling besar yang pernah kamu alami? Kegagalan yang paling besar kayaknya kalau paling besar nggak ada, tapi yang sering terjadi adalah gagal mencapai target. Kadang kita kan sebagai Gen Z ini suka kayak kasih target-target gitu kan. Aku bulan depan maunya misal dapat penghasilan 30 juta gitu. Tapi ternyata nggak nyampe target gitu kan. Itu kadang itu sering. Terus kalau kegagalan yang aku baru lewatin kayaknya apa ya? Kayaknya gagal lebih kreatif. Gagal lebih kreatif. Nah, ini menarik. Termasuk umur segini kamu sudah targetmu 30 juta per bulan. Iya. Oke, mitra bisnis sekalian, kembali kita di sesi yang kedua bersama dengan Rio gitu ya. Nah, tadi kan kita membahas tentang kegagalan. Kegagalan apa sih yang sering kamu terjadi, terutama dalam dunia digital marketing ya, TikTok misalnya? Satu mungkin ekspektasi ya. Ekspektasi, kenapa dengan ekspektasi? Kadang kita kalau ini mungkin sering dilewati juga, sering didapati juga sama beberapa content creator. Kadang kita kalau misalnya buat konten, itu tuh ekspektasi kita, ini konten bakal naik, bakal trending gitu. Terus buatnya benar-benar udah niat gitu kan. Tapi ternyata nggak sesuai harapan. Ternyata nggak ada yang nonton, nggak ada yang like. Terus juga sering kadang kita sesama content creator itu pengen menambah relasi ya. Kayak aku sempat ngajakin beberapa content creator buat collab gitu kan. Tapi ternyata nggak ada yang nggak tertarik lah buat collab sama aku. Mungkin itu ya. Oke, nah masalahnya kan platform apa dulu yang kamu coba? TikTok ya, berarti kita bahas TikTok Iya, misalnya. TikTok. Bukannya algoritmanya TikTok tuh memang agak susah untuk diprediksi gitu ya. Bahkan saya pernah dengar gini, semakin kamu put effort besar ketika membuat suatu konten, malah hasilnya malah nggak maksimal. Ketika kamu bikin konten yang asal-asalan, asal jadi malah bisa viral. Setuju nggak kamu dengan hal itu? Sebenarnya kurang setuju ya, karena aku sejauh ini kadang emang ada beberapa yang nggak sesuai sama ekspektasi. Tapi algoritma itu bisa diprediksi dan bisa dipelajari. Jadi ketika kita udah tahu siapa audiens kita, kita udah tahu orang-orang ini tuh sukanya apa dan siapa target kita di video ini, bisa trending. Nah, ini berarti tipsnya. Ayo diajarkan bagaimana cara mempelajari algoritmanya TikTok dulu deh. Oke, jadi gini, kalau misalnya sebelum kita memulai buat video yang niat, yang bagus, kita harus tahu dulu kita sukanya apa. Misal kita ambil live cooking gitu atau masak-masak. Misal kita dari awal udah buat videonya tentang masak-masak. Terus ternyata responnya bagus karena
TikTok ini akan menyelesaikan audiens kita ketika kita kontennya masak-masak. Jadi mungkin dihubungkannya sama audiens kayak ibu-ibu atau mungkin anak kosan yang harus perlu tips masak gitu kan. Oh, targetnya lebih spesifik Nah, ya. kita harus tahu dulu kita kontennya mau apa, harus jelas. Terus kualitas video itu juga penting. Kalau mau buat videonya harus jernih, kameranya seenggaknya nggak harus HP mahal, tapi yang jelas, pencahayaannya juga jelas. Jadi nggak harus mahal, yang penting cara pakainya bener gitu ya. benar, pencahayaannya bagus, terus backgroundnya bersih. Setelah itu cara kita membungkus sebuah video kan kadang kalau misalnya masak-masak ada yang kayak masak-masak cuman motong-motong di talenan terus tanpa suara, tanpa lagu, jadi membosankan gitu, yang nonton juga nggak tertarik. Harus dibuat menarik cara membungkus videonya. Terus setelah itu ini ada mungkin ini tips spesifik dari aku ya, mungkin nggak banyak yang tahu. Jadi kalau kita buat akun baru, selama pengalaman aku 3 video pertama di akun baru itu pasti ada yang naik. Oke. Tapi harus bagus cara bungkusnya 3 video awal ini di akun baru. Karena di situ mungkin TikTok mulai menyesuaikan audiens kita. Kalau misalnya buat video drama, ya ntar 3 video di awal itu akan disesuaikan sama audiens yang kita buat videonya itu seperti apa gitu. Oke. Setelah mungkin setelah 3 video ini diterima dengan baik, trending gitu kan, di situ baru kita harus konsisten. Jadi konten tuh nggak bisa berubah-berubah, nggak boleh diubah-ubah karena audiens kita kan menyesuaikan gitu. Oke, artinya gini, kalau untuk content creator yang baru akan perintis karirnya, kan tadi 3 video pertama kan, 3 video pertama ini sama dengan konten yang sama atau kita boleh nyoba-nyoba dulu, yang trending yang mana baru kita tekuni atau gimana? Kalau aku karena aku dulu sukanya buat konten drama, 3-tiganya aku buat drama, drama sedih, drama komedi, sama drama percintaan. Jadi konsep videonya sama drama, tapi cara penyampaian videonya beda-beda. Nah dari situ kelihatan dari 3 video ini yang paling trending yang mana. Waktu itu yang mana? Yang drama percintaan. Percintaan, oke. Terus setelah udah tahu, ya udah kita fokusin di drama percintaan untuk konten-konten selanjutnya. Tapi cara bungkusnya beda, mungkin dibuat drama ada episodenya gitu. Jadi setiap video di endingnya digantungin. Jadi penonton akan komen part 2-nya mana, part 2-nya mana. Tertarik Jadi, untuk ngeliat selanjutnya ya. Nah, kemudian artinya kalau ditanya apakah konten tuh harus unik atau kita cukup mengikuti tren aja? Kalau mau jadi content creator yang gampang dikenal, gampang orang ingat, itu menurut aku harus kontennya spesifik. Jadi spesifik, unik maksudnya? Unik ya, harus unik. Yang menjadi personal brandingmu tuh apa? Nah, sebelum kita masuk ke yang sesi ketiga, Rio, kita main sedikit tentang, jadi saya akan sebutkan 2 kata. Kamu pilih kata mana yang paling menggambarkan dirimu gitu ya? Oke, siap. Oke, cuan atau healing? Cuan. Nyaman atau aman? Nyaman. Overthinking atau santuy? Overthinking. Bucin atau single happy? Single happy. Sosmed atau real life? Sosmed. Ngabuburit atau ngaret? Ngabuburit. Drakor atau anime? Drakor. Salty atau sweet? Sweet. Alasan atau jujur? Alasan. iPhone atau Android? iPhone. Rebahan atau kerja keras? Kerja keras. Indomie atau mie ayam? Mie ayam. FOMO atau JOMO? FOMO. Flexing atau humble? Humble. Pay letter atau cash? Cash. Terakhir, kerja remote atau ngantor? Kerja remote. Kerja remote. Oke, nanti kita akan bahas di sesi yang ketiga mengenai karakteristik singkat dari Rio gitu ya. Oke, mitra bisnis sekalian, kita akan kembali dalam sesi yang ketiga. Oke, mitra bisnis sekalian, kita sampai di sesi yang terakhir, sesi yang ketiga bersama dengan Rio. Nah, tadi kan ketika kita main secara singkat 2 kata-kata yang kamu pilih gitu kan, ini ada sesuatu yang menarik. Ternyata kamu ya tadi kamu jelaskan bahwa kamu orangnya overthinking. Seberapa overthinking sih seharusnya Rio ini? Aku overthinking banget sih. Kadang hal yang belum kejadian aku pikirin. Hal yang mungkin gak akan kejadian tetap aku pikirin gitu. Bukannya itu malah bikin kamu jadi stres ya jadinya? Iya, aku sering stres sih kadang. Tapi kadang itu gak sadar gitu. Jadi misal kita lagi ngerjain tugas. Terus tiba-tiba kepikiran hal yang seharusnya gak usah dipikir gitu. Kayak 5 tahun ke depan gitu. 5 tahun ke depan ngapain ya gitu.
Terus aku terus kuliah ngapain ya? Aku tinggal sama siapa ya? Yang nggak penting tuh dipikirin. Iya, nanti jangan-jangan kamu belum menikah, kamu sudah mikir anak saya mau saya kuliahkan di mana ya? Iya, kayaknya. Lah itu harus mulai dikurangin. Ya, tapi memang Gen Z mungkin arahnya kayak gitu ya. Tapi perlambat memang harus mulai dikurangi overthinkingnya. Terus ini yang menarik, sosmed dan real life, Rio lebih memilih sosmed. Iya. Kenapa? Kadang kalau misalnya di real life, aku extrovert ya, aku suka bersosial. Tapi kadang aku juga ada kecenderungan buat selalu ingin tahu bagaimana orang tuh ngeliat aku. Aku tuh takut kayak dijudge, aku takut, kadang aku masih takut, gimana ya kalau orang ini mikirnya aku kayak gini, ketemu orang baru. Suka ketemu orang baru, tapi itu sih, kadang kalau di sosmed mungkin orang bisa lihat versi yang terbaikku gitu loh. Iya, tapi kan kamu memang tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang. Iya, itu dia masalahnya. Itu masalah sih. Masalah, kamu ekstrovert, tapi kamu lebih menikmati hidup dalam digital, sosial media. Agak unik gak sih itu berarti? Unik sih sebenarnya. Tapi aku kadang kalau Gen Z bilang mungkin social battery ya. Kadang aku juga karena aku ekstrovert, jadi misalnya kita awal-awal kalau misalnya udah deket sama beberapa teman hangout gitu kan, social batteryku tuh cukup yang sangat cepat habis gitu. Jadi heboh banget, terus 10 menit ke depan tiba-tiba diem. Oh, jadi bisa nge-drain langsung turun. Iya, jadi itu. Oh gitu. Tapi kalau di sosial media kan kita bisa ngapain aja gitu. Misalnya buat video, upload tiduran. Ya, ketika kamu bosan kamu langsung tidur gitu kan. Oke. Nah, ini juga yang menarik. Gen Z kan kebanyakan cenderung generasi santai gitu kan seharusnya. Rebahan atau kerja keras, kamu lebih milih kerja keras. Kenapa? Balik lagi ke awal sih, karena kan Gen Z kan beda-beda ya. Ada dua tipe, yang mau kerja keras sama yang mau enaknya aja gitu. Kalau misalnya, mungkin kalau aku terlahir dari keluarga yang wealthy, yang kaya, ya aku gak mau kerja keras juga, ngapain. Oke, menarik. Loh, artinya kalau ditanya, kalau kamu ditanya apakah ingin dilahirkan dalam keluarga yang kaya atau biasa-biasa kayak sekarang, kamu lebih milih yang mana? Ya kalau disuruh pilih mau terlahir dari keluarga yang kaya atau biasa-biasa, ya mau yang kaya. Tapi itu kan gak menghambat aku buat aku pengen kerja keras juga gitu. Iya, mindsetnya harus pikir kayak gitu, bahwa kamu harus sukses dengan kakimu sendiri gitu. Benar. Kan harusnya. Nah, kemudian Rio, kalau menurut kamu yang lebih penting itu yang mana? Proses atau hasil akhirnya? Dan kenapa alasannya? Yang paling penting tuh proses, karena kan kalau kita lihat hasil akhir kayak tadi aku ngomongin target, kadang kita nggak sesuai sama apa yang kita mau ya. Tapi kalau kita coba buat lihat proses kita melakukan untuk mencapai target itu kan banyak. Yang mungkin dari bulan lalu, let's say kita dapat penghasilan 5 juta, terus bulan depan pengennya 10 juta, cuman tapi dapatnya 7 juta. Tapi kan kalau kita lihat prosesnya, ini ada perkembangan gitu, nggak stuck di 5 juta, ada 10 juta. Jadi nggak harus melihat target hasil akhirnya, yang kita lihat tuh prosesnya, bagaimana kita bisa berkembang terus dalam sebuah proses gitu. Oke. Harus, ya saya setuju bahwa lebih penting untuk prosesnya dan juga proses untuk bersyukur juga gitu ya, harusnya. Nah, ketika kamu merasa ada sesuatu yang kamu nggak mampu, kemudian bagaimana cara kembalinya untuk menemukan kembali motivasi dan kepercayaan dirimu? Kalau aku mungkin bisa dibilang beruntung juga ya, lahir dalam tubuh yang super confident, super percaya diri, dari kecil udah pengen eksis aja gitu kan. Jadi kadang insecure kalau misal ngelihat orang lain yang kayak tadi aku bilang, Kenzi suka membandingkan diri sama orang lain kan. Kadang aku lihat temanku, kok dia lebih sukses kayak gini ya, kok aku di umur segini masih segini gitu. Jadi ya banyak-banyak lihat proses sih, banyak-banyak refleksi diri. Oke. Banyak-banyak dari refleksi diri, dari melihat proses yang kita telah laluin. Jadi di situ mungkin kita bisa lebih bersyukur. Iya, ngelihatnya jangan lihat ke atas terus. Kadang-kadang harus ngelihat ke bawah, karena pasti masih banyak yang mati di bawah kamu, yang masih bahkan berpikir ke depannya mau ngapain aja mungkin masih belum tahu. Iya. Nah, pertanyaannya, ketika ada nggak momen ketika kamu tuh hampir menyerah, terus bagaimana caranya untuk memotivasi kamu kembali untuk kembali lagi? Ada satu momen dulu waktu aku masih di Banyuwangi, terus itu mau ke Surabaya, itu masih umur 16 tahun, itu buat daftar SMK di Surabaya. Malam itu aku udah mau nyerah aja sama semua kehidupan ini ya gitu. Jadi kayak udah capek, udah ngerasanya kayak keluarga itu berantakan, terus aku harus tetap lanjut sekolah.
tapi aku harus aja sekolah dengan biayaku sendiri. Itu kan draining, kayak bingung gitu. Jadi maunya ya apa gitu kan. Cuma pada malam itu aku memutuskan untuk besoknya tetap ke Surabaya sendiri, naik kereta sendiri. Waktu itu masih belum tahu juga mau tinggal di mana di sampai Surabaya, tapi ya udah nekat aja. Terus ternyata di Surabaya ya ketemu sama beberapa orang, terus nginep di rumah temen. Dari situ aku bisa ambil kayak apa ya, bahan bakar lah gitu. Jadi kita kalau misalnya kita nggak lalui ya kita nggak akan tahu hasil akhirnya gitu. Mungkin kalau malam itu aku menyerah ya, kayak udahlah aku angkat tangan gitu. Ya aku mungkin nggak di sini sekarang gitu kan. Iya, harus memulai dengan langkah-langkah yang kecil untuk kamu bisa membuat langkah yang lebih besar gitu kan. Nah, artinya gini, pertanyaannya, lalu apa yang membedakan antara orang yang sukses dan yang tidak kalau menurut versinya Rio? Sukses itu kan banyak ya jenisnya. Kalau aku sendiri, kalau sukses versi aku tuh ketika aku udah happy, aku bisa hidupin diri aku sendiri, dikelilingin sama orang-orang yang baik, terus nggak kelaparan, keluarga aku juga happy, itu baru sukses. Nah, pernah nggak kamu berada dalam suatu lingkungan yang toksik? Sering ya, sering kadang aku dipertemukan juga sama orang-orang yang menurut aku kurang cocok lah sama pola pikirku gitu. Yang kamu lakukan apa ketika kamu berhadapan dengan lingkungan yang toksik kayak gitu? Menghindar sih, itu capek, bikin capek mental, capek pikiran, capek hati. Oke, artinya lebih baik kita berada dalam lingkungan yang positif, yang support ke kita untuk maju ya. Nah, kalau ditanya tantangan terbesar apa yang pernah kamu hadapi dalam hidupmu ini? Menghidupi diri sendiri sih. Menghidupi diri sendiri, artinya apa? Iya, aku harus bertahan. Tantangan terbesar aku harus bertahan. Gimana caranya? Aku harus sukses, gak ngerepotin orang tua, gak ngerepotin orang-orang sekitarku. Terus setelah sukses, aku harus capai tujuanku. Aku pengen main film, aku pengen punya restoran. Dari situ baru kayak ya mencapai kesuksesan. Nah, kalau dalam tahap yang sekarang bukannya kamu sudah mengarah ke sana ya? Artinya kamu kan secara finansial kan juga sudah independen. Artinya kan sebagian dari tujuan hidupmu mulai tercapai. Iya, puji Tuhan sih aku ngerasanya sedikit ada perkembangan. Tapi kan namanya manusia nggak pernah puas ya. Jadi aku pengennya aku berkembang secara signifikan gitu. Kayak proses yang aku lewati bagus. Terus aku juga pengennya selama proses itu berjalan aku juga pengennya menikmati prosesnya gitu. Kadang aku ngerasa kayak kok prosesnya capek, bikin pusing, bikin mual gitu kan. Cuman ya itu tadi. Kalau menikmati proses kan berarti seharusnya ketika kamu gagal ya nggak apa-apa. Harusnya nggak apa-apa. Cuman kan kadang ya overthinking tadi itu kayak gimana ya kalau gagal ntar bisa baik lagi nggak ya gitu. Nah, pertanyaannya ketika kamu mengalami kegagalan, bagaimana caranya mengubah kegagalan itu menjadi peluang? Dari kegagalan kan kita pasti tahu ya, evaluasi diri pasti tahu di mana salahnya. Biasanya aku ada sticky note gitu, aku tulis di sticky note kegagalanku apa, terus aku tempelin di tembok. Jadi pada saat aku melakukan sesuatu lagi, aku udah tahu yang ini yang bikin salah gitu. Jadi contohnya apa yang kamu tuliskan di sticky note itu contohnya apa? Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat mitra bisnis kalian. Biasanya kan aku selalu takut sendiri, aku selalu takut karena kesepian. Jadi aku ada beberapa sticky note kayak aku tulis, aku punya koko yang keren banget gitu. Aku lepas, aku tempel. Jadi setiap aku ngerasa, aku sendirian, aku lihat tembok, aku punya koko yang keren banget kayak gitu. Oh, semacam hal-hal yang bisa memotivasi kamu untuk lebih berpikir positif terus. Bener. Gitu ya. Terus target misal bulan ini dapat 5 brand gitu. Jadi aku tulis semua brand-brandnya sama satu brand ini berapa penghasilannya berapa gitu. Aku tempel semua 5 brand gitu. Jadi pada saat aku ngerasa capek gitu kan. Terus lihat tembok, tapi ada 5 konten yang harus aku buat, penghasilannya segini. Ini penghasilan segini lumayan bisa buat beli ini. Jadi ngebakar semangat. Nah, kalau tadi kamu sempat singgung mengenai brand, boleh nggak di-spillkan sedikit gitu brand apa yang relatif besar yang pernah kerjasama dengan Rio? Ada Scarlett Whitening, terus Get Contact, terus kalau game ada Honkai Star Rail. Oh, artinya kamu juga main game online? Kalau game online cuman sedikit banget. Kalau tuntutan pekerjaan harus ada gamenya, ya aku download terus aku pelajarin dikit buat konten, terus gak ada main udah.
Oke, nah kalau ditanya kebiasaan atau mindset apa yang kamu terapkan untuk tetap bisa fokus ke depan? Kan kadang aku suka menyalahkan orang sekitarku ya, kalau aku misalnya nggak terlalu berkembang begitu cepat. Cuman yang aku berusaha tanemin di mindsetku, aku berusaha mikir kalau aku nggak bisa memilih untuk terlahir di keluarga yang bisa support aku seenak orang-orang, ya aku harus support diriku sendiri. Ya itu pilihannya itu aja. Kamu mau berhenti stuck di situ karena kamu terus-terusan menyalahkan keadaan, apa kamu mau berusaha gitu aja. Iya, Gen Z itu jangan terlalu menyalahkan keadaan. Benar. Karena percayalah bahwa dengan situasi yang kamu hadapi sekarang ini, itu akan membuat kamu menjadi pribadi yang lebih kuat kan. Benar. Membuat pribadi yang lebih tahan banting, sehingga ketika kamu nanti menghadapi masalah, kamu bisa menyelesaikan masalahmu sendiri. Iya. Nggak hanya sekedar bergantung ke orang lain. Nah, kalau ditanya, bagaimana caranya kamu merasa bahwa, oh saya sudah punya kemajuan, saya punya progres yang baik, walaupun itu sesuatu yang kecil. Yang kamu lakukan apa? Aku ada tips sih juga ini supaya hari-hari kalian tuh nggak bosen. Jadi setiap 1 minggu aku ambil 1 hari buat ngelakuin apa yang aku suka. Misal aku sukanya makan es krim. Jadi Oh ini healing versinya Gen Z. Oke. Jadi kalau aku tiap minggu aku kasih 1 hari buat makan es krim. Jadi kadang kan kalau misalnya kita mau beli sesuatu yang mahal, itu kan kayak sayang uangnya kok boros, tapi enggak juga sebenarnya. Karena dari healing itu tadi itu kan ngebakar lagi kayak habis makan es krim jadi senang lagi. Jadi 6 hari ke depan itu jadi berjalannya jadi lebih baik lagi, tetap fokus, tetap sustainable gitu. Jadi banyak nggak harus makan es krim, misal nonton. Jadi tiap minggu hari Sabtu harus nonton gitu. Oh artinya kamu pasti meluangkan 1 hari dalam 1 minggu untuk sesuatu yang menyenangkan versinya Rio gitu ya. Tujuannya supaya hari-hari berikutnya tuh nggak ada capeknya, hari-hari berikutnya tetap semangat gitu. Dan ini berhasil. Oh jadi konsep healingnya tuh kayak gitu ya versinya Gen Z. Tidak harus sesuatu yang mahal, tapi yang penting bisa membuat dirinya kita senang kembali gitu ya. Nah kalau gini, ketika kamu ingin mencapai tujuan yang sesuatu yang besar, lebih penting kamu hanya fokus ke tujuan akhirnya, atau kamu melihat bagaimana sih cara mencapai tujuan tersebut lebih ke arah proses? Sebenarnya buat fokus ke target akhir tuh penting juga ya, karena kan kita nggak, kalau kita lihat proses terus, mungkin bagus kita bisa menghargai proses, tapi kita harus realistis lah, kayak misalnya targetnya besar gitu kan, kita harus tetap ngerti target kita tuh segini, harus fokus ke target ini. Kalau misalnya emang mau, kadang-kadang orangnya ambisius ya, jadi kalau mau dapetin sesuatu tuh harus kerja keras banget, cuman tetap harus pembawaannya tetap harus santai. Jadi fokus sama target akhir, terus jalanin prosesnya harus santai. Yang penting jelas, terstruktur. Jadi perjalanan ke targetnya itu terlihat gitu. Ada planningnya artinya ya. Nah kalau ditanya, apakah Rio ini pernah terjebak dalam kehidupan yang rutinitas banget gitu? Pernah, itu bosen banget. Kadang cuman bangun pagi, kuliah, pulang, tidur bentar, ngonten, makan, tidur, besok kuliah lagi gitu kan. Ya itu bosen sih, itu capek, jenuh. Makanya tadi aku bilang spare 1 hari buat ngelakuin apa yang aku suka, jalan-jalan. Recharge energinya ya, supaya tetap kembali ke depan. Nah kalau Rio bisa memberikan nasihat buat mitra bisnis kalian, termasuk Gen Z ya, yang sebagai rekanannya Rio gitu kan, apa masukan yang bisa diberikan untuk para Gen Z? Jangan terlalu banyak mikir ke depan, jangan terlalu banyak overthinking, karena overthinking itu banyak kurangnya lah. Kayak misal kita mau ngelakuin sesuatu itu mikir dulu, ntar gini gimana, ntar gitu gimana, udah jangan banyak mikir, lakuin dulu gitu. Lakuin dulu, karena kalau nggak dilakuin kebanyakan mikir nggak jalan-jalan akhirnya. Jadi jangan overthinking, terus jangan suka membandingkan pencapaian orang lain sama diri sendiri, karena kan kita juga terlahir dari latar belakang yang berbeda-beda juga. Mungkin orang-orang emang kerja kerasnya lebih dari kita, dan itu nggak apa-apa, karena kan tiap manusia punya tenaganya beda-beda dan kapasitasnya beda-beda. Jadi nggak apa, yang penting selama kamu masih berusaha, masih berproses, itu udah bagus. Oke, Rio, sebagai bagian akhir dari podcast hari ini, boleh berpromosi apa yang mau Rio tawarkan, misalnya, oh saya ini bisa nge-MC loh, atau saya apa kayak gitu, boleh buat para mitra bisnis kalian. Iya, buat pemirsa sekalian, aku bisa nge-MC,
acara resmi, non resmi, ulang tahun. Terus aku juga biasa diundang jadi speakers buat ngasih tahu, memberikan advice untuk para Gen Z. Terus aku juga open endorsement game, aplikasi, kosmetik, universal, aku bisa semua. Red cardnya mahal nggak pertanyaannya? Red card mahal atau enggak itu relatif ya. Ini kan aku membungkusnya sesuai dengan harga yang aku berikan gitu. Oke, terima kasih Rio, terima kasih buat kesempatannya hari ini. Saya tutup dengan salah satu quote yang menurut saya sangat menarik. You are never too small to make a difference. Artinya apa? Mulailah dengan kita menjalankan langkah-langkah yang kecil untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Oke, sebagai bagian akhir dari podcast hari ini, terima kasih sudah menyaksikan sesi di hari ini. Saya Ronald. Saya Rio. Sukses selalu untuk Anda.